Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Yang terhormat Ustadz kita, guru kita, Bapak Ustadz Patoni MM. Yang terhormat teman-teman semua Ustadz dan calon Ustadz. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang istiqomah melaksanakan acaranya nanti pada yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Selanjutnya kita memberikan pencerahan yaitu mengenai tentang panggilan Allah. Panggilan Allah itu ada 3. Tapi sebelum panggilan Allah, marilah kita mengingat dulu kira-kira hari ini yang kita ingat adalah tahun baru Hijrah 1945, walaupun sudah satu bulan berlalu. Tapi maksudnya di sini adalah kita bisa mengintrospeksi diri dalam rangka mengingat-ingat kekurangan kita dan melaksanakan untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama mengingat panggilan yang pertama yaitu panggilan untuk mengenai sholat. Panggilan untuk sholat menurut Al-Quran surat Al-Ankabut ialah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu untuk menghindarkan perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita ingat di situ, yang kita laksanakan ya sebaiknya ya harus kita tingkatkan lah bagaimana caranya. Misalnya sholat kita ini supaya lebih baik, itu ya namanya pertama supaya sempurna itu ya wudunya dulu. Wudunya harus baik. Setelah wudu baik, kita melaksanakan sholat dengan fokus. Jangan sholat tidak fokus. Jadi sholat itu Allahu Akbar, fokus di masjid atau di musola. Nah, kalau kita ingat para ustadz-ustadz kita yang selama kita dengar, sewaktu kita mengikuti undangan Walimatus Safar, nah itu beliaunya itu kalau bilang sholat kita ini di Indonesia, kalau di Indonesia sholat berjamaah 27 derajat. Terus kita mengingat panggilan Allah yang kedua tadi, yaitu panggilan bersyarat. Kenapa dibilang panggilan bersyarat? Karena panggilan bersyarat itu perlu biaya yang banyak.
dan perlu tenaga juga yang baik, perlu ilmu juga yang baik. Karena apa? Kalau di saat ini kita mau pergi haji itu, misalnya niatnya pergi haji, nah, ternyata lama menunggunya itu sampai 25 tahun atau 30 tahun. Untuk memproses selama ini kan kita harus belajar mencari ilmu-ilmu untuk pergi haji, apa ilmunya ini begitu, supaya kita nanti di pergi haji di Mekah itu kita mendapatkan ya haji yang baik. Selanjutnya ialah panggilan yang ketiga, yaitu panggilan otomatis. Jadi kalau kita mengingat panggilan otomatis itu ya sama dengan panggilan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk menghadapi panggilan otomatis kita perlu persiapan. Di antaranya persiapan yang pertama ialah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa misalnya? Misalnya saya jadi supir angkot. Nah, itu cari kernet. Nah, kernet kita cari supaya bisa jadi supir, lama-lama dia jadi supir. Itu contoh ilmu yang bermanfaat. Berikutnya sedekah. Kalau namanya kita bilang sedekah itu yang nomor 2. Jadi bagaimana caranya kita bersedekah itu ada urutannya, ada misalnya sedekah dengan badan kita itu sholat sedekah, sedekah dengan uang, atau sedekah dengan benda-benda, atau sedekah dengan senyum, apa bagaimana dan selanjutnya. Yang selanjutnya yang bekal yang ketiga yaitu anak soleh. Anak soleh itu bagaimana sih? Anak soleh adalah kita yang tunduk dan taat kepada orang tuanya, yang tidak pernah melawan orang tua dan selalu mendoakan orang tua. Kemudian ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.